Kalau tuan memanjat kelapa, cukup jatuhkan yang tua-tua, bekerja setekun-tekunnya, berdoa sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau awali aktivitas pagi hari aku dengan membuat sarapan karena memang lagi nggak ada stok lauk buat sarapan. Jadinya pagi ini tuh aku mau bikin nasi goreng aja, karena kalau misalnya di pagi hari itu makan nasi goreng itu bener-bener kayak ngebikin mood itu bener-bener bagus ya. Karena kan nasi goreng itu makanan sejuta umat ya, jadi umat itu bener-bener banyak yang suka gitu ya. Jadi kali ini tuh aku mau bikin nasi goreng, bumbunya tadi juga aku ulek ya teman-teman biar lebih mantul aja. Lagian kalau mau di blender itu cuman sedikit doang kan, takutnya nanti itu kurang halus apa gimana gitu. Pokoknya ya udahlah mending diulek gitu karena kan cuman dikit doang. Jadi tadi aku udah tumis bumbunya, terus di sini aku juga kasih daun bawang untuk si sambelnya gitu ya teman-teman. Tadi aku juga udah orak-arik telur sih. Nah, telurnya itu tuh aku pisahin dulu gitu ya. Nanti aku masukin telurnya itu tuh di terakhir aja. Lalu di sini aku cemplungin sayur. Kalau untuk bikin nasi goreng sebenarnya nggak perlu juga ya teman-teman, aku jelasin banget ke kalian. Aku yakin kalian tuh jadi jauh lebih jago lah gitu ya daripada aku. Kalau aku sih untuk bumbu-bumbu nasi goreng itu cuman kasih bawang merah, bawang putih gitu ya. Kalau misalnya ada kemiri ya dikasih kemiri gitu. Kalau bumbu-bumbu yang lainnya nggak yang terlalu heboh sih teman-teman kalau aku. Dan palingan pelengkapnya tuh kayak garam, terus juga roiko dan juga sedikit merica. Nah, di sini aku cemplungin nasinya ya teman-teman, maksudnya aku masukin nasinya. Terus tadi tuh agak lama karena aku tinggal dulu buat nyuci tangan gitu ya, karena tangan aku penuh nasi. Jadi tadi aku cuci dulu sebentar dan di sini aku aduk-aduk aja untuk nasinya. Siapa nih teman-teman kalau misalnya kalian itu di pagi hari masakan atau makanan favoritnya itu atau sarapan favoritnya itu adalah nasi goreng, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau memang lagi nggak ada lauk gitu, aku memang lebih suka aja sih teman-teman bikinnya itu nasi goreng ya, karena memang nasi goreng itu bener-bener enak gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibikin agak rada pedas sedikit, tapi jangan terlalu pedas karena kan ini masih pagi, takutnya nanti itu udah keringetan duluan gitu ya, jadi mager mau ngapa-ngapain. Nah, ini stok terakhir kecap aku ya teman-teman, udah bener-bener nggak ada banget isinya gitu ya, karena kan ini tuh juga udah mau apa ya, kayak udah mau waktunya buat belanja bulanan juga gitu ya, tinggal nunggu gajian dan juga jadwal belanja mingguan bulanan gitu ya, makanya kecap aku juga udah habis. Terus tadi aku juga cemplungin untuk telur yang udah aku orak-arik di awal tadi, karena memang kalau misalnya aku bikin nasi goreng senengnya itu telurnya itu dicampurnya itu di akhir aja ke nasinya gitu. Alhamdulillah teman-teman, untuk nasi goreng aku itu udah mateng. Pokoknya jangan lupa dikoreksi rasa, dan di sini langsung aku salin aja ke dalam piring. Tapi memang ini tuh sengaja aku bikin agak rada banyak ya teman-teman. Jadi sebelum aku nyuci, aku makan nasi goreng dulu. Nanti kalau misalnya habis nyuci atau habis beraktivitas aku lapar lagi, ya udah aku makan lagi. Makanya aku bikinnya itu agak rada banyakan gitu. Oke, sebelum sarapan pokoknya pastikan dulu dapur itu bersih biar pas sarapan itu juga santai dan kayak bener-bener nyaman gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya sarapan itu ngeliat dapur berantakan itu kayak kurang semangat gitu ya. Ini dia nih teman-teman untuk sarapan aku pagi ini, nasi goreng, terus itu ada lalapan timun, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau jemur-jemur pakaian. Tadi tuh habis makan aku tuh lanjut buat nyuci gitu ya. Cuman ya gitu deh teman-teman, riweh, makanya aku itu nggak videoin gitu. Jadi sekarang aku lanjut aja buat jemur-jemur. Cuaca itu bener-bener sering banget ngeprank teman-teman, makanya aku tuh lebih seneng aja ngejemurnya itu di sini. Kayaknya sekarang ini tuh enaknya itu ngejemurnya itu memang di sini ya teman-teman, karena memang pokoknya itu sering banget deh cuaca itu bener-bener kayak ngeprank gitu, dan terkadang itu kesannya itu kita jadi kayak kesel gitu loh. Cucian aku hari ini juga nggak yang terlalu banyak sih teman-teman, hanya ada beberapa style baju, terus juga hijab gitu ya. Terus yang agak rada banyakan sih biasa ya pakaiannya anak-anak, tapi walaupun banyak kan pakaian anak-anak itu kecil ya teman-teman. Di sini aku jemur-jemur juga itu ditemenin sama anak-anak. Mereka itu heboh memang kalau misalnya udah aku tuh ngejemur-jemur pakaian atau beraktivitas itu pasti mereka itu ikutan heboh gitu.
Udah beres aku jemur pakaian yang besar-besar ke hanger. Lanjut juga di sini aku itu jemur pakaiannya anak-anak ya teman-teman. Oh ya, aku juga mau sekalian sharing-sharing nih ke kalian semuanya. Ada yang bertanya sama aku, "Bun, gimana sih Bunda itu ngadepin komentar-komentar yang julid kayak gitu ya?" Kalau aku sendiri sih teman-teman tipe yang nggak terlalu memikirkan banget komentar-komentar yang julid gitu ya. Karena memang aku itu yakin ya teman-teman, sebaik apapun kita, tidak semua orang akan menyukai kita. Namun seburuk apapun kita, nggak semua orang juga akan benci dengan kita gitu ya. Dan aku juga yakin teman-teman, semakin tinggi pohon gitu ya, maka akan semakin kuat juga anginnya. Jadi kalau misalnya makin kesini makin banyak yang julid, ya udah dibiarin aja. Kadang komentar-komentar yang menurut aku memang udah keterlaluan, biasanya sih sering aku blokir atau aku hapus gitu ya teman-teman. Pokoknya ya jangan sampai gitu ya, hanya karena komentar orang yang nggak penting itu malah membuat kita itu menjadi down gitu ya. Karena memang terkadang itu netizen itu memang gitu ya teman-teman, mereka memanfaatkan jari mereka itu bukan untuk kebaikan, malah ingin memojokkan orang lain. Ya semoga aja lah ya teman-teman, kita itu dijauhkan dari hal-hal seperti itu, dan semoga aja kita juga bisa selalu menjaga lisan dan jari kita agar tidak sampai menyakiti hati orang lain gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau metikin jeruk. Di sini tuh aku mau nyetok jeruk di rumah gitu ya. Karena terkadang itu aku lagi kepengen banget gitu ya bikin bikin minuman gitu yang dikasih jeruk. Kadang teh juga aku kasih jeruk gitu. Jadi terkadang itu suka mager aja aku ngambilnya keluar. Makanya di sini aku mau stok aja beberapa biji. Di sini aku nyari yang agak rada-rada besar-besar gitu ya. Banyak juga dari kalian itu yang bilang sama aku pengen diajakin pas metik jeruk ya teman-teman. Boleh, nah ini sekarang aku petik jeruk, aku ajak kalian juga. Ini tuh jeruknya lagi nggak terlalu banyak buahnya ya teman-teman. Biasanya kalau buahnya itu banyak, aku tuh sampai ngejual gitu ya. Dan kalau yang sekarang ini sih teman-teman, seringnya itu tuh kalau misalnya ada tetangga-tetangga yang minta itu selalu aku kasih. Kalau dijual sih enggak ya. Pokoknya kalau misalnya mereka itu butuhnya cuma sedikit doang, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibeli gitu ya. Ambil aja kayak gitu ya. Siapa tahu bisa buah jeruk itu jadi tambah banyak gitu ya teman-teman. Tadi kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, jeruknya itu benar-benar besar-besar dan semok-semok banget. Nah lanjut, di sini aku juga mau bersih-bersih di dapur, mau nyapu-nyapu ya, seperti biasalah kegiatan rutin di pagi hari. Karena kalau di pagi hari itu memang ini tuh salah satu kerjaan wajib ya selain nyuci. Karena memang kalau misalnya di pagi hari itu kita itu benar-benar menginginkan rumah itu yang benar-benar bersih, yang benar-benar rapi gitu ya teman-teman, biar kayak nanti di siang hari pas mau istirahat itu jauh lebih lega. Oke, lanjut nih teman-teman. Di sini aku itu mau ke kamar karena tadi itu belum sempat buat beresin kamar. Jadi sekarang aku itu mau ke kamar buat ngeberesin kamar aku ini. Kamarku ini tuh kecil ya teman-teman, jadi kadang itu mau geser-geser itu bener-bener susah banget. Dan untuk kameranya, posisi pengambilan gambarnya itu juga susah ya teman-teman. Kalau harus diubah-ubah itu aku juga bingung pengen gimana gitu ya posisi kameranya lagi gitu ya. Karena memang ini tuh kayak udah bener-bener mentok teman-teman. Karena kan kamarku ini tuh kecil, jadi kayak bener-bener susah gitu ya buat nyari angle-angle yang lain. Ya semoga aja lah ya teman-teman, kalian itu tetap enjoy nontonin video-video aku ya, walaupun kayak pengambilan gambarnya itu yang biasa-biasa aja, nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Karena aku juga bingung, nggak tahu mau gimana lagi. Dan juga kalau misalnya urusan pengambilan gambar itu aku juga nggak ahli ya teman-teman, namanya juga emak-emak. Apalagi aku tuh juga cuman tamat SD ya teman-teman. Jadi ya aku tuh nggak terlalu pinter-pinter banget lah dalam urusan kayak gini. Nah, aku udah beres buat ngelipatin selimut. Lanjut juga di sini aku ngelipatin kasur santai. Pokoknya kalau misalnya ada kasur santai itu ya itu biasanya buat aku, kalau enggak buat Pak suami gitu ya. Kadang gantian aja sih siapa yang mau tidur di bawah. Tapi biasanya kalau misalnya PR editan aku itu lagi banyak, biasanya aku sih teman-teman yang ngambil tidur di atas kasur santai. Biar kayak misalnya aku tuh miring kiri, miring kanan itu nggak ngeganggu anak-anak gitu ya. Makanya terkadang itu aku yang tidur di bawah gitu biar kayak lebih enjoy aja buat aku itu ngedit. Nah, di sini aku juga tadi nyapu ke kamar ya teman-teman. Aku nggak record gitu ya karena ribet aja rasanya mindah-mindahin kamera. Jadi di sini aku lanjut aja buat nyapu sampahnya ini keluar gitu ya teman-teman. Nah, ini di luar itu tuh lumayan berantakan ya teman-teman. Jadi jangan heran, ini tuh Masya Allah banget ya. Ini tuh anak-anak punya kerjaan ya kayak gini teman-teman. Buku lah yang segala macem gitu ya. Itu buku mereka itu buat nulis-nulis gitu. Aku beliin mereka gitu buku gambar. Tapi ya gitu nggak lama itu udah dirobek kayak gitu ya. Palingan cuman sebentar doang itu yang ditulis-tulisin gitu.
talk on the phone. Kalau misalnya aku lagi beraktivitas di rumah itu, teras ini adalah menjadi tempat yang paling berantakan keseringannya ya. Karena terkadang itu anak-anak itu kan mainnya di sini gitu ya teman-teman. Jadi segala macam mainan, terkadang itu sampah-sampah, itu tuh pada ngumpul di sini teman-teman. Nah lanjut di sini tuh aku mau nyapu-nyapu, itu tuh aku direcokin sama anak-anak ya pas lagi nyapu. Aku tuh takutnya mereka itu nanti kena debunya gitu, makanya aku itu pegang tangannya terus aku suruh pergi gitu deh, biar nanti tuh nggak kena debunya gitu ya, biar aku juga lebih tenang aja buat pas nyapu-nyapu. That I will see you soon. Jangan salfok dengan halamanku yang kotor ya teman-teman. Masya Allah ya, seperti itulah ya teman-teman. Kalau misalnya di halaman itu punya pohon, nah itu banyak banget yang bilang katanya itu Bun keseringan banget sih nyapu ya, kayak nggak boleh kotor itu halamannya. Bukan karena aku itu terlalu rajin atau sok-sok rajin, enggak ya teman-teman, tapi karena memang itu udah parah banget kotornya, dan itu bener-bener nggak enak buat dilihat gitu ya. Jadi bukan karena sok bersih gitu ya, dan nggak boleh ngebiarin halaman kotor, enggak banget ya teman-teman, karena memang halamanku itu kan udah bener-bener kotor gitu ya. Jadi kalau misalnya halaman kita itu kotor kan nggak enak gitu ya teman-teman, buat kita itu memandang gitu ya, buat kita itu ngelihatnya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, kita juga nggak capek gitu ya, selalu aja dijaga kebersihan rumah itu luar dan dalam. Jadi bukan cuma di dalam aja. Nah lanjut di sini tuh aku mau nyisirin rambut anak-anak dan pakein anak-anak baju ya, karena tadi anak-anak udah aku mandikan. Kadang itu pengen sih teman-teman pas aku lagi mandiin anak-anak itu sesekali aku record, tapi kan itu ribet ya teman-teman, harus kasih stiker lah gitu ya. Jadi itu menurut aku ribet banget, karena kalau nggak dikasih stiker itu biasanya akan dimasukkan gitu atau dikategorikan konten kita itu ke konten pornografi gitu ya, karena memang ada anak-anak yang nggak pakai baju gitu ya. Jadi aku tuh lebih mending cari aman aja. Makanya aku tuh nggak pernah ya teman-teman, ada sih dulu aku bikin konten anak-anak pas lagi mandi dan itu aku tutupin pakai stiker, dan menurut aku ngeditnya itu ribet gitu. There's not much to do when all I can. Nah di sini kakak aku bedakin gitu ya. Alhamdulillah ini kakak udah beres. Lanjut di sini juga adek aku pakaikan baju. Pokoknya kalau misalnya anak-anak itu habis mandi, mereka itu pasti minta yang namanya itu selimut ya teman-teman. Jadi jangan heran-heran kalian kalau misalnya anak-anak itu sering banget minta megang selimut gitu ya. Selimut anak-anak itu tuh kalau mau nyucinya itu susah ya teman-teman. Kalau misalnya cuaca itu cerah, dari bangun tidur itu aku itu rendam sebentar doang, terus langsung aku sikat dan langsung aku keringkan dan langsung aku jemur gitu ya, biar pas mereka jam tidur siang kayak gini selimutnya itu udah kering. Karena kalau misalnya nggak ada selimutnya pas mereka itu tidur, mereka itu nggak bakalan mau tidur teman-teman. Ada yang samaan gak sih anak kalian kayak gitu? Entah mungkin mereka itu punya boneka favorit atau selimut favorit juga kayak anak-anak. Nah itu tuh bener-bener agak susah nggak sih teman-teman menurut kalian itu buat nyucinya gitu ya? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Love to hear your voice. Not sleeping well. Di sini tuh anak-anak kayak bener-bener anteng banget ya teman-teman. Mereka itu lagi nonton TV gitu ya. Itu di TV itu kalau siang kan ada Upin Ipin ya. Jadi anak-anak itu kayak bener-bener santai gitu ya sambil nonton Upin Ipin. Jadinya aku juga tenang gitu ya teman-teman pas lagi makaikan mereka baju. Mereka itu tuh nggak banyak cincong. Nah ini anak-anak udah beres buat aku pakaikan baju dan aku sisirin. Lanjut aku tidurin ya. Nah setelah anak-anak itu tidur, lanjut aku tuh mau me time seperti biasa. Kalau misalnya di siang hari aku tuh seneng banget yang namanya itu ngopi. Kalau misalnya aku udah ngopi di pagi hari ya siang hari aku nggak ngopi teman-teman. Kalau misalnya pagi hari aku belum ngopi, biasanya itu ya di siang hari kayak gini deh baru aku itu ngopi. Jadi sambil santai-santai, sambil ngopi, sambil juga aku itu ngedit-ngedit biasanya gitu ya. Even if you're gone, I will remember. Kadang juga di siang hari kayak gini tuh aku itu nggak ngedit ya teman-teman. Kalau misalnya aku udah ngedit kemarin, udah aman gitu ya stok video aku, udah ngedit kemarin dan udah dubbing kemarin. Biasanya hari ini tuh aku misalnya itu nggak ngedit gitu. Biasanya aku kadang tidur siang gitu. Pokoknya sekarang itu kayak sering nyari-nyari waktu buat istirahat sih teman-teman. Karena kan terkadang di malam hari aku kan suka begadang gitu ya. Jadi terkadang itu sering kurang tidur. Makanya kadang itu aku dubbingnya itu videonya itu rada banyak. Jadi biar besoknya itu lebih tenang dan bisa tidur siang.
Nah, di sini aku ngopi dulu ya teman-teman, sambil aku itu makan cemilan dan juga sambil nontonin videonya teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini tuh bisa sedikit memberikan manfaat, bisa memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya buat dinyalakan juga untuk loncengnya. Bye.